Ya, dan puji Tuhan, ya Tuhan menggerakkan dan memberikan kekuatan kesehatan sampai ada di Kampung Puji Tiring. Kemarin mulai bekerja saudara, tetapi karena banyak halangan, ya namanya juga yang kerja hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang datang, ya namanya hamba harus dilayani dalam segala hal, saudara. Ya kemarin lagi kerja dan kedatangan rekan-rekan, jadi bukan bekerja malah cerita-cerita. Udah cerita ngopi, saudara. Udah ngopi hujan, udah hujan ngantuk. Ya udah ngantuk ya tidur saudara. Jadi banyak kendala. Tapi saya percaya sukacita akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ya tidak perlu perkenalan lagi ya, karena sudah kenal. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ada beberapa hal yang saya akan mau bagikan untuk kita semua supaya kita sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai ayatnya 32. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan memulai ayat 16, jemaat Tuhan 17, dan kita akan berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh penuh. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendatangkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan kaki Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32 sama-sama. Lalu
ayat yang cukup panjang untuk kita bahas pada siang hari ini. Nah, jemaat Tuhan, ini adalah perjalanan